Hai, bertemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melakukan pembahasan soal uji kompetensi teks surat. Sumber soal Marbi Mahir Berbahasa Indonesia kelas 7 penerbit Erlangga. Apa kabar kalian? Semuanya sehat? Dan tentunya sudah bersiap untuk belajar, bukan? Soal nomor 1, perhatikanlah surat undangan berikut. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat rutin awal tahun pelajaran 2016-2017 yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 6 Agustus 2016, waktu pukul 9 sampai dengan 11 WIB, tempat Aula SMP Diponegoro Bogor, acara rapat persiapan HUT RI. Kalimat penutup surat undangan tersebut yang tepat adalah A. Atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. B. Atas waktu yang diluangkan, kami ucapkan terima kasih. C. Kehadiran Bapak Ibu sangat kami harapkan tepat pada waktunya. D. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Kalimat penutup surat adalah kalimat yang terletak pada bagian akhir dan berfungsi untuk mengakhiri sebuah surat. Biasanya berisi harapan dan ucapan terima kasih. Ini merupakan contoh bentuk surat resmi, yaitu surat undangan resmi, sehingga harus mengacu pada pemakaian bahasa yang resmi, mengacu ke pemakaian bahasa baku. Nah, di antara jawaban ini, kalau kita perhatikan, yang paling tepat adalah jawaban yang D. Yang D berisi ucapan terima kasih. Syarat untuk kalimat penutup menggunakan kata sapaan, Bapak atau Ibu, kemudian menghindari penggunaan kata nya, karena pemakaian katanya, misalnya atas kehadirannya, ini terkesan kurang sopan. Kemudian harus menggunakan kata kerja dalam bentuk aktif, misalnya diluangkan ini berbentuk pasif, jadi tidak tepat. Kemudian yang A, kalau kalian perhatikan di situ lebih ke tujuannya bukan untuk rapat, tapi suatu pertemuan. Di situ yang hadir itu lebih diminta doa restu. Ini spesifik biasanya untuk keperluan hajatan atau pernikahan. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2, perhatikan kutipan alamat surat berikut. Kepada yang terhormat Bapak Direktur PT Maju Makmur, Jalan Angkasa Baru, nomor 50, Jakarta Timur. Perbaikan penulisan alamat surat tersebut yang tepat adalah, ya, silahkan kalian cermati kutipan surat tersebut. Di manakah ketidaktepatan penulisan surat pada kutipan tersebut? Ya, kalau kita lihat kutipan alamat surat tersebut, terdapat dua kesalahan dalam penulisannya.
Yang pertama terletak pada pemakaian kata sapaan Bapak dengan kata yang menyatakan jabatan direktur secara bersama-sama. Dan yang kedua, pemakaian kata nomor yang disingkat no titik pada Jalan Angkasa Baru nomor 50. Kita tahu bahwa salah satu kaidah penulisan alamat surat yaitu bila mana menggunakan kata sapaan, maka kata yang menyatakan jabatan tidak perlu digunakan. Jika ingin menggunakan kata yang menyatakan jabatan, maka kata sapaan tidak perlu digunakan. Artinya pemakaiannya harus pilih salah satu. Kemudian untuk penulisan nomor yang menandakan nomor bangunan setelah kata jalan, ketentuannya yaitu tidak perlu mencantumkan kata nomor yang disingkat no titik. Nah, dari keterangan ini maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 3, cermatilah kutipan surat berikut. Jakarta, 14 Maret 2016 untuk sahabatku Sinta, Jalan Diponegoro 12 Medan. Salam kangen. Semoga kamu sekeluarga sehat-sehat seperti halnya aku dan keluargaku. Tidak terasa sudah setengah tahun kita berpisah. Aku benar-benar kehilangan sahabat baik sejak kepindahanmu. Sahabatmu, Dian. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat pribadi tersebut adalah A. Senang dapat bersilaturahmi denganmu via surat. B. Kuharap kamu selalu dalam keadaan bahagia. C. Hai Sinta, bagaimana kabarmu sekarang? D. Hai Dian, keluargamu baik-baik saja, bukan? Ya, bagian yang dirumpangkan dalam surat pribadi tersebut termasuk bagian pembuka surat. Pembuka surat merupakan bagian yang digunakan untuk mengawali sebuah surat, dan dalam surat pribadi pembuka surat ini biasanya berisi tentang menanyakan kabar dan juga menginformasikan kabar, menanyakan kabar yang dikirimi surat dan menginformasikan kabar yang mengirim surat. Ini merupakan contoh surat pribadi. Nah, ditujukan kepada Sinta dan ditulis oleh Dian. Maka kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumang tersebut adalah yang C, ya. Hai Sinta, bagaimana kabarmu sekarang? Di sini ada keingintahuan dari Dian sebagai penulis surat untuk menanyakan kabar Sinta yang dikirimi surat. Soal nomor 4, cermatilah kutipan surat pribadi berikut. Oh ya Ana, bagaimana kegiatan ekstrakurikuler di sekolahmu? Apakah kamu ikut? Kalau aku masih seperti dulu, masih aktif dalam pramuka. Salam manis, Lia. Kalimat penutup surat yang tepat agar Ana segera membalas surat Lia adalah A. Atas perhatianmu, kuucapkan terima kasih. Aku bangga bersahabat denganmu. B. An, sampai di sini dulu surat dariku. Balasan surat darimu selalu kutunggu. C. Demikianlah surat dariku An, semoga tidak mengganggu belajarmu. D.
Kiranya surat dariku cukup sampai di sini, An. Kapan-kapan ku sambung lagi. Kutipan tersebut merupakan contoh surat pribadi yang ditulis oleh Lia dan ditujukan kepada Anna. Dalam suratnya, Lia menanyakan bagaimana kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Anna. Dengan begitu, Lia memiliki harapan untuk mendapatkan jawaban dari Anna. Tentu jawabannya melalui surat balasan. Nah, kalimat penutup surat merupakan kalimat yang terdapat pada bagian akhir surat, digunakan untuk mengakhiri sebuah surat. Biasanya berisi harapan penulis surat dan juga ucapan terima kasih. Nah, di dalam kutipan itu, Lia berharap untuk segera mendapat jawaban dari Anna melalui surat balasan. Nah, kalimat penutup yang tepat yaitu yang B. An, sampai di sini dulu surat dariku, balasan surat darimu selalu kutunggu. Pada bagian B ini, Lia mengharapkan balasan surat dari Anna dan harapannya itu dipertegas dengan pernyataan balasan surat darimu selalu kutunggu. Soal nomor 5. Penulisan salah satu unsur dalam surat resmi berikut ini yang benar adalah: unsur surat resmi yang dimaksud yaitu menuliskan tanggal surat. Untuk bisa menjawab ini, kalian harus mengingat beberapa ketentuan dalam penulisan tanggal surat dalam surat resmi yang meliputi: penulisan tanggal surat dalam surat resmi tidak perlu mencantumkan nama kota apabila di dalam surat tersebut sudah terdapat kepala suratnya. Kemudian jika belum, nama kota harus ditulis dengan huruf, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun. Antara nama kota dengan tanggal dipisahkan dengan tanda koma. Tanggal dan tahun ditulis dengan angka Arab, sedangkan bulan ditulis dengan huruf. Antara tanggal, bulan, dan tahun tidak perlu dipisahkan dengan tanda hubung. Dan pada bagian akhir, penulisan tanggal surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Sekali lagi, tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka jawaban yang benar adalah yang C. Palangkaraya, 27 Juli 2016. Soal nomor 6, bacalah ilustrasi berikut. Balqis mengirimi orang tuanya surat dan mengatakan bahwa ia tidak dapat pulang pada liburan semester kali ini karena akan mengadakan penelitian ke Pulau Seribu bersama teman-temannya. Kalimat isi surat yang santun sesuai dengan ilustrasi di atas yaitu: A. Aku minta beribu-ribu maaf kalau liburan semester ini tidak pulang karena akan pergi penelitian ke Pulau Seribu dengan teman-teman. Saya minta maaf pada ibu dan bapak yang mana liburan semester ini saya tidak bisa pulang karena akan penelitian ke Pulau Seribu. Maafkan Ananda tidak dapat pulang pada liburan semester kali ini karena Ananda akan mengadakan penelitian ke Pulau Seribu bersama teman-teman. Pak,
maafkan aku ya, aku tidak bisa pulang pada liburan semester kali ini karena akan mengadakan penelitian ke Pulau Seribu bersama teman-teman. Surat ini merupakan contoh surat pribadi yang ditulis dari seorang anak dan ditujukan kepada kedua orang tuanya. Ya, salah satu ciri dari surat pribadi adalah menggunakan bahasa sehari-hari yang bukan merupakan standar kaidah bahasa baku. Namun demikian, meskipun merupakan surat pribadi dan menggunakan bahasa sehari-hari, pemakaian bahasa harus tetap memperhatikan etika dan sopan santun berbahasa. Penggunaan ragam bahasanya tentu harus memperhatikan relasi, yaitu kepada siapa surat tersebut ditujukan. Apakah surat tersebut ditujukan untuk teman sebaya, teman yang baru kenal, atau teman yang sudah akrab, atau untuk orang tua atau yang lebih dihormati. Nah, pembedaan relasi hubungan ini akan menentukan ragam bahasa yang digunakan. Di sini surat ditujukan kepada kedua orang tua. Nah, bagi seorang anak hendaknya menaruh hormat kepada kedua orang tuanya, maka pemakaian bahasa yang santun di sini terdapat pada alternatif jawaban yang C. Kesantunan dalam bahasa ini terdapat pada pemakaian kata ganti orang pertama, yaitu di situ menggunakan kata ananda. Sedangkan pada alternatif jawaban 1 kamu lihat menggunakan aku, kedua saya, dan yang D aku. Sementara yang C ananda. Nah, ananda ini ada kesan lebih sopan dan hormat untuk diungkapkan kepada orang yang lebih tua. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7, cermatilah kutipan surat berikut. OSIS SMP Putra Nusantara mengadakan bakti sosial. Ketua OSIS mengundang pengurus OSIS untuk rapat evaluasi panitia bakti sosial. Rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2016 pukul 10.30 di ruang OSIS. Isi surat resmi yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Kami mengharapkan kehadiran para pengurus OSIS SMP Putra Nusantara dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 4 November 2016 waktu pukul 10.30, tempat Aula SMP Putra Nusantara. Acara pembentukan panitia. B. Para pengurus OSIS SMP Putra Nusantara harap hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 14 November 2016 waktu pukul 14.30, tempat Aula SMP Putra Nusantara. Acara evaluasi panitia bakti sosial. C. Kami mengharapkan kehadiran pengurus OSIS SMP Putra Nusantara dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 14 November 2016 waktu pukul 10.30, tempat ruang OSIS. Acara evaluasi panitia bakti sosial. D. Teman-teman pengurus OSIS SMP Putra Nusantara harap hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 24 Oktober 2016 waktu pukul 10.30, tempat ruang OSIS. Acara evaluasi panitia bakti sosial. Ya, isi surat resmi, surat undangan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut yaitu yang, nah silakan kalian cermati satu persatu. Inti dari surat tersebut adalah
OSIS SMP Putra Nusantara baru saja mengadakan bakti sosial, sehingga akan mengadakan rapat evaluasi panitia bakti sosial yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016 pukul 10.30. Ya, kalau kita cermati masing-masing alternatif jawaban A, di situ tertulis tanggalnya 4 November, maka ini tidak tepat. Yang B, tertulis tanggal 14 November 2016, nah waktunya pukul 14.30, tidak sesuai. Yang C, tertulis tanggalnya 14 November 2016, acaranya evaluasi panitia bakti sosial, waktunya pukul 10.30. Bagaimana ini sesuai tidak? Iya, sesuai ya. Jadi jawabannya yang C. Sedangkan jawaban yang D itu ketidaksesuaiannya terletak pada tanggal surat. Di situ tertulis 24 Oktober 2016. Soal nomor 8, cermati kutipan surat berikut. SMP Budi Utomo, Jalan Budi Utomo 2, Jakarta, nomor 17/S.030/BU/2016. Hal undangan. Yang terhormat para guru dan karyawan SMP Budi Utomo di Jakarta. Dengan hormat ... Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Isi surat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang nomor 2 pada surat tersebut adalah A. Sehubungan dengan pelaksanaan ulangan semester genap tahun 2016, kami mengharap kehadiran Bapak Ibu pada hari tanggal Sabtu 7 Mei 2016 waktu pukul 8, tempat aula SMP Budi Utomo, acara persiapan ulangan semester genap. B. Sehubungan dengan pelaksanaan ulangan semester genap tahun 2016, kami mengharap izin Bapak Ibu pada hari tanggal Sabtu 7 Mei 2016 waktu pukul 8, tempat aula SMP Budi Utomo, acara persiapan ulangan semester genap. C. Sehubungan dengan pelaksanaan ulangan semester genap tahun 2016, kami mengharap sambutan Bapak Ibu pada hari tanggal Sabtu 7 Mei 2016 waktu jam 8, tempat aula SMP Budi Utomo, acara persiapan ulangan semester genap. D. Sehubungan dengan pelaksanaan ulangan semester genap tahun 2016, kami mengharap izin Bapak Ibu pada hari tanggal Sabtu 7 Mei 2016 waktu jam 8, tempat aula SMP Budi Utomo, acara persiapan ulangan semester genap. Ya, kalau kita perhatikan, surat tersebut merupakan surat undangan untuk persiapan ulangan semester genap. Artinya, inti dari suratnya adalah mengharap kehadiran Bapak Guru atau Bapak dan Ibu Guru, juga karyawan SMP Budi Utomo untuk membahas persiapan ulangan semester genap. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Di situ berisi mengharap kehadiran. Jadi mengundang kehadiran Bapak Ibu pada hari tanggal 1 7 Mei 2016 dan seterusnya. Sedangkan yang B itu surat permohonan izin, ya, mengharap izin Bapak Ibu dan seterusnya. Yang C ini yang diharapkan bukan kehadiran tetapi sambutan. Kemudian yang D yang diharapkan adalah izin, ya, surat permohonan izin. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A, mengharap kehadiran Bapak Ibu.
Soal nomor 9, cermatilah kutipan surat berikut. OSIS SMP Bung Karno akan mengadakan lomba kebersihan. Ketua OSIS mengundang pengurus OSIS untuk rapat pembentukan panitia. Rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Februari 2016 pukul 14 di ruang OSIS. Isi surat resmi yang paling sesuai dengan usulan tersebut adalah inti dari surat yaitu OSIS SMP Bung Karno akan mengadakan rapat pembentukan panitia pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 pukul 14 bertempat di ruang OSIS. Mari kita cermati satu-satu alternatif jawabannya. Jawaban yang A, di situ tertulis tanggalnya 6 Februari 2016, waktunya pukul 13, tempatnya ruang OSIS, kemudian acaranya pembentukan panitia. Maka di situ yang tidak sesuai dengan ilustrasi adalah pada penulisan waktu ya, tertera pukul 13 sedangkan acara dilaksanakan pukul 14. Kemudian yang B, kita lihat hari tanggal Sabtu 6 Februari 2016 betul, waktunya pukul 14 betul, acaranya pembentukan panitia ya, ruangnya ruang rapat. Nah, jadi di situ ketidaksesuaian ya ada terlihat pada tempat. Menurut surat, rapat akan dilaksanakan di ruang OSIS. Nah, di situ di alternatif yang B disebut ruang rapat. Kemudian yang C, kita simak hari tanggal 6 Februari 2016 betul, waktunya pukul 14 betul, bertempat di ruang OSIS betul, acaranya pembentukan panitia betul. Jadi yang C ini sesuai dengan ilustrasi surat, sehingga yang D tentu tidak sesuai karena jawaban yang benar adalah yang C. Nah, sekarang kita lihat di manakah letak ketidaksesuaian alternatif yang D. Yang D waktunya pukul 13. Kamu lihat di situ, sementara di undangan tertera 14. Kemudian untuk tempatnya di ruang media, padahal yang diharapkan undangan di ruang OSIS. Soal nomor 10, cermatilah penulisan alamat surat berikut. Yang terhormat pimpinan PLN Bandung, Jalan Asia Afrika 22 di Bandung, titik. Kesalahan penulisan bagian alamat surat di atas yaitu A. Penulisan YTH yang seharusnya yang terhormat, B. Penulisan jalan seharusnya JLN titik, C. Penggunaan tanda titik di belakang kata Bandung dihilangkan, D. Penulisan 32 seharusnya 0.32. Nah, untuk bisa menjawab soal ini kalian kembali harus ingat aturan penulisan alamat dalam surat resmi, yaitu kata yang terhormat ditulis YTH titik, kemudian nomor bangunan tidak perlu ditulis menggunakan huruf ya nomor atau no titik. Di akhir alamat surat tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kata jalan tidak boleh disingkat. Nah, sehingga jawaban yang benar
untuk soal nomor 10 tersebut adalah yang C. Pemakaian tanda titik di alamat surat tersebut tidak benar. Nah adik-adik, sekian dulu untuk pembahasan soal-soal uji kompetensi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagi kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe supaya kalian bisa lebih cepat mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.